In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada musim kemarau tahun 2022, di sebuah bukit di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, beberapa hari sebelum pembangunan sebuah pusat doa dimulai, kerangka manusia ditemukan setelah 15 tahun terkubur di sebuah lahan bekas kebun kopi yang telah disiapkan untuk ekskavator. Saat tim penggalian membersihkan tanah dengan kuas, sesuatu yang putih muncul dari sela-sela tanah merah. Benda itu adalah sebelah sepatu karet putih. Sepatu ini adalah barang yang pasangannya telah ditemukan 15 tahun sebelumnya di tempat yang sangat jauh. Lokasinya di Ambon, Maluku, tepatnya di bawah tangga pemecah gelombang di sebuah pulau kecil yang hanya disinggahi feri 2 kali sehari. Mengapa sebelah sepatu yang ditemukan di laut memiliki pasangannya yang terkubur 300 km jauhnya di sebuah bukit di pedalaman? Kisah ini membawa kita kembali ke bulan Juli 2010. Di suatu subuh di pulau kecil itu, lonceng gereja yang selama 12 tahun berbunyi tanpa pernah absen, hari itu bungkam. Para lansia yang mendaki bukit menemukan pintu kapel terbuka lebar. Tutup organ juga terbuka, dan buku nyanyian jemaat masih terbuka di halaman lagu pujian yang akan dinyanyikan hari itu. Di atas mimbar, secangkir teh jahe masih mengeluarkan uap tipis. Dewi Sartika, istri pendeta berusia 38 tahun, menghilang dari tempat itu. Dompet, KTP, dan tas tangannya semua ada di tempatnya. Bahkan buku harian yang ia tulis setiap hari selama 12 tahun juga ada di sana. Hanya saja, satu halaman terakhir dari buku harian itu disobek secara vertikal dengan kasar. Ada satu hal aneh lagi. Sepatu karet yang ditemukan di pemecah gelombang hanya ada sebelah. Para pemuda desa menggali lumpur pantai selama 4 hari, tetapi sebelah sepatu lainnya tidak pernah ditemukan. Selama 12 tahun, Dewi Sartika membuka kelas belajar membaca gratis di pulau ini. Sebanyak 23 lansia yang seumur hidup tidak pernah bisa menulis nama mereka sendiri belajar huruf darinya. Ia juga memasak lauk pauk untuk para lansia yang hidup sebatang kara, mengantarkannya dengan gerobak dorong ke setiap lorong desa. Warga desa sepakat, tidak ada alasan bagi orang seperti dia untuk berjalan sendirian ke laut pada dini hari. Namun, beberapa waktu setelah penyelidikan dimulai, sebuah dokumen tiba di kantor polisi. Itu adalah rekam medis dari sebuah klinik psikiatri di kota Ambon. Catatan itu atas nama Dewi Sartika, dimulai sejak 2 bulan sebelum ia menghilang. Seorang istri pendeta yang menderita depresi berjalan sendirian ke pemecah gelombang pada dini hari. Dengan gambaran itu, kasus ini pun ditutup. Dugaan sementara, terpeleset dan tenggelam. Berkasnya dimasukkan ke dalam daftar orang hilang tanpa jenazah dan disimpan di laci paling bawah sebuah kabinet. Laci itu tidak pernah dibuka lagi selama 15 tahun. Para lansia yang tersisa di pulau itu, setiap tahun pada subuh di hari hilangnya Dewi, akan pergi ke pemecah gelombang dan melemparkan bunga krisan. Seorang nenek bahkan selama 15 tahun, menggunting setiap artikel berita terkait dan menempelkannya di buku catatan. Ia 2 kali mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan, tetapi kesaksiannya hanya dirangkum dalam 2 baris di bagian paling belakang laporan investigasi. Apa yang ingin disampaikan nenek itu adalah ini. 4 hari sebelum Dewi menghilang, ia pergi sendirian dari pulau dengan feri pertama dan kembali 2 hari kemudian dengan feri terakhir. Malam hari saat ia kembali, ia singgah ke rumahku. Sepatunya penuh dengan tanah, dan saat aku hendak membersihkannya, ia menahanku. "Biarkan saja," katanya, "biarkan saja." Lalu, tibalah musim semi tahun 2022. Di gudang Polda Maluku, sebuah kotak barang bukti yang berjamur dibuka. Saat seorang detektif junior hendak menutupnya kembali karena menganggapnya kasus kematian biasa, seorang detektif senior menahannya. Ia membuka plastik pembungkus dan membalik sepatu karet itu untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Tanah mengeras di celah-celah solnya, warnanya kemerahan. Tidak mungkin tanah seperti itu tersisa di sepatu yang terendam air laut. Terlebih lagi, tanah merah itu adalah jenis tanah yang tidak mungkin ada di pulau tersebut, bukan laut. Tempat yang digali polisi selama 15 tahun adalah tempat yang salah sejak awal. Kemudian, ketika sepatu itu diletakkan di atas meja kerja Pusat Laboratorium Forensik, Puslapfor, sol bagian dalam yang telah mengeras selama 15 tahun mulai terangkat di bagian tepinya. Seorang peneliti dengan hati-hati mengangkat tepi sol itu menggunakan pinset. Di bawahnya, ada secari kertas yang terlipat 4 kali. Itu adalah halaman terakhir yang disobek Dewi Sartika dari buku hariannya 4 hari sebelum ia menghilang. Apa yang tertulis di kertas itu? Rahasia apa yang harus disembunyikan seseorang sampai di bawah sol sepatunya sendiri?
Kisah ini dimulai pada Juli 2007 di sebuah subuh di Pulau Harapan, sebuah pulau kecil di lepas pantai Ambon, Maluku. Selama 12 tahun, para lansia di pulau ini memulai hari mereka dengan mendengar suara yang sama. Lewat sedikit dari jam 4 subuh, lonceng dari gereja rintisan di atas bukit akan berbunyi 3 kali. Suara itu menjadi pertanda bagi warga desa untuk bangun dan memulai aktivitas. Namun, hari itu lonceng tidak berbunyi. Orang pertama yang keluar ke halaman adalah Ibu Naomi, seorang penatua gereja berusia 67 tahun. Sambil bersandar pada tongkatnya, ia berdiri lama menatap ke arah bukit. Lonceng tak kunjung terdengar, malah pintu kapel terlihat terbuka lebar. Cahaya lampu neon dari celah pintu yang terbuka membelah kegelapan gang yang berkabut. Ibu Naomi mengetuk-ngetukkan ujung tongkatnya ke tanah sambil mendaki bukit. Saat melangkahi ambang pintu, langkahnya terhenti. Tutup organ terbuka. Buku nyanyian jemaat tergeletak di halaman lagu pujian untuk subuh itu. Di atas mimbar, ada secangkir teh, dan uapnya masih mengepul tipis. Ibu Naomi mengulurkan tangan dan mengangkat cangkir itu. Teh jahe di dalamnya masih hangat. Saat itu juga, cangkir itu terlepas dari tangan Ibu Naomi. Suara cangkir yang pecah di lantai kayu menggema di seluruh kapel. Mendengar suara itu, sepasang suami istri dari rumah di bawah berlari ke atas. Mereka bertiga pergi ke rumah dinas di belakang kapel. Sang suami, Pak Tono, mengetuk pintu. Sekali, 2 kali, 3 kali, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Istri Pak Tono menarik gagang pintu, dan pintu itu terbuka begitu saja. Di dalam kamar, selimut terlipat rapi dengan sudut yang tajam. Di wastafel, piring-piring yang sudah dicuci tergeletak terbalik, benar-benar kering. Di atas kursi, tergeletak tas tangan usang yang sudah 12 tahun dibawa oleh Dewi Sartika. Istri Pak Tono membuka tas itu. Dompetnya ada di dalam. KTP-nya juga utuh. Buku harian yang ditulis Dewi setiap hari selama 12 tahun tanpa pernah absen juga ada di dalam tas. Orangnya hilang tanpa membawa apapun. Istri Pak Tono membolak-balik buku harian itu dan tangannya berhenti. Halaman paling akhir disobek secara vertikal dengan kasar. Di tempat sobekan itu, hanya tersisa bekas tekanan pulpen yang samar. Ia meraba halaman itu beberapa kali sebelum memasukkan kembali buku harian itu ke dalam tas. Pagi itu, tidak ada seorang pun di Pulau Harapan yang memperhatikan bekas sobekan itu. Saat hari mulai terang, 12 pemuda desa mulai mencari. Mereka menyisir bebatuan pantai, memeriksa bagian bawah tanggul, dan turun ke dermaga sambil meneriakkan nama Dewi. Lautan tetap tenang. Lewat jam 9 pagi, seseorang dari arah pemecah gelombang mengangkat tangan. Di atas lumpur di bawah tangga, sebelah sepatu karet putih tergeletak terbalik. Itu adalah sepatu yang biasa dipakai Dewi. Para pemuda menggali lumpur di sekitar area itu selama 4 hari. Namun, sebelah sepatu lainnya tidak pernah ditemukan. Warga desa tidak bisa berkata apa-apa mengenai fakta bahwa hanya sebelah sepatu yang ditemukan. Feri yang menghubungkan Pulau Harapan dengan Ambon sudah berhenti beroperasi sejak pukul 7 malam sebelumnya. Penjaga loket Daud menunjukkan buku catatannya dan berkata tidak ada seorang pun yang meninggalkan pulau malam itu. Daud, selain mencatat daftar penumpang resmi, juga memiliki buku catatan utang pribadi yang ia simpan sendiri. Di buku catatan itu, tertulis dalam 2 baris bahwa truk 1 ton milik pendeta Yohanes Tambunan naik feri pada pukul 3 sore hari sebelumnya dan kembali ke pulau dengan feri terakhir pukul 9 malam. Dengan feri pertama, Detektif Suryo dari Polres Ambon tiba. Begitu turun di dermaga, ia menatap lama lantai tanah di gudang. Di atas tanah kering, bekas jejak ban truk tumpang tindih berkali-kali. Seorang nelayan tua di sebelahnya menjelaskan. Gudang itu juga berfungsi sebagai gudang pendingin milik koperasi nelayan dan pendeta Yohanes memegang salah satu kuncinya dengan alasan untuk menyimpan bahan bangunan gereja. Detektif Suryo mengangguk dan menutup buku catatannya. Jejak ban itu tidak pernah masuk ke dalam berita acara pemeriksaan hari itu. Setelah naik ke kapel, Detektif Suryo bertanya kepada para lansia jam berapa mereka bangun. Ia juga berulang kali bertanya kepada Ibu Naomi tentang hangatnya teh jahe yang tersisa di cangkir yang pecah. Dari 2 hal itu, perkiraan waktu hilangnya Dewi dipersempit menjadi antara pukul 03.30 hingga 04.00 subuh. 2 jam itu menjadi satu-satunya koordinat waktu dalam kasus ini selama 15 tahun ke depan. Detektif Suryo memanggil warga desa satu persatu. Jawaban yang kembali semuanya sama.
Selama 12 tahun, Dewi Sartika membuka kelas belajar membaca gratis di balai desa. Sebanyak 23 lansia yang seumur hidup tidak pernah bisa menulis nama mereka sendiri belajar huruf darinya. Lauk untuk para lansia yang hidup sebatang kara dibuat sendiri oleh Dewi, lalu diantarkan dengan gerobak dorong ke setiap lorong. Jawaban seluruh desa adalah tidak ada satupun alasan bagi orang seperti itu untuk bunuh diri atau meninggalkan pulau di tengah malam. Saat penyelidikan hampir berakhir, Ibu Naomi menarik lengan baju detektif Suryo. Keduanya pergi ke bawah pohon sukun di belakang kapel. Setelah melihat sekeliling beberapa kali, Ibu Naomi membuka mulut. 3 minggu lalu, Ibu Pendeta bilang dia hamil. Suara Ibu Naomi tercekat dan ujung kalimatnya bergetar. Setelah 12 tahun menikah, dia hanya memberitahukannya padaku. Detektif Suryo mengeluarkan buku catatan dan mulai menulis. Ibu Naomi menambahkan satu hal lagi. 4 hari sebelum kejadian, di subuh hari, Dewi pergi sendirian dengan feri pertama. Ia tidak kembali malam itu, juga tidak keesokan paginya, tetapi baru kembali lusa dengan feri terakhir. Malam hari setelah ia kembali, Dewi singgah ke rumah Ibu Naomi, membuka sebuah buku tabungan, dan lama menunjuk-nunjuk angka di dalamnya dengan jarinya. Detektif Suryo bertanya di mana buku tabungan itu. Ibu Naomi menggelengkan kepala. Meskipun polisi menggeledah rumah dinas itu, buku tabungan tersebut tidak ditemukan. Siang harinya, Pendeta Yohanes Tambunan tiba di pulau. Ia sedang dalam jadwal kebaktian kebangunan rohani, KKR, di Ambon. Dari dermaga, Pendeta Yohanes berlari ke kapel. Begitu membuka pintu kapel dan melihat buku nyanyian yang terbuka, ia langsung berlutut di tempat. Lalu, ia menangis terseduh-seduh di lantai kayu selama 2 jam. 20 jemaat yang berkumpul di luar melihat pemandangan itu dan ikut duduk menangis. Setelah selesai berdoa, Pendeta Yohanes berdiri, menyeka wajahnya dengan lengan bajunya, dan langsung turun ke balai desa. Ia mendirikan posko pencarian di sana. Ia membawa 5 kardus mie instan dan air mineral dari Ambon untuk dibagikan kepada para pemuda, serta membeli baterai senter untuk mereka. Malam hari, ia duduk di lantai balai desa yang dialasi koran dan memeriksa nama para pemuda yang kembali satu persatu. Ia menghabiskan 3 malam seperti itu di balai desa. Warga menepuk punggung Pendeta Yohanes dan menyemangatinya. Pada malam keempat pencarian, di atas feri menuju Ambon, Detektif Suryo membuka buku catatannya. Di halaman pertama tertulis perkiraan waktu hilangnya korban. Di bawahnya, Detektif Suryo menulis satu baris pendek, 11 sepatu karet. Sebelah lagi tidak diketahui keberadaannya. Ia melipat buku catatannya, memasukkannya ke saku dalam, dan menatap lama lautan yang gelap. Pencarian berlanjut selama 10 hari. Polres Ambon bersama Polairut mengerahkan 12 penyelam, dan puluhan perahu nelayan setempat menghentikan aktivitas melaut untuk ikut mencari. Perairan di depan Pulau Harapan terkenal dengan arusnya yang deras. Pada hari-hari berarus kencang, para penyelam tidak tahan lebih dari 10 menit dan harus naik kembali. Setelah mencari selama 10 hari, jangankan jenazah, sepotong pakaian pun tidak muncul ke permukaan. Detektif Suryo, sesuai prosedur penyelidikan, mulai memeriksa pasangan korban. Ia mulai memecah alur waktu Pendeta Yohanes jam per jam. Pukul 7 malam di hari kejadian, kebaktian KKR malam ketiga diadakan di sebuah gereja di Ambon. Ratusan orang bersaksi melihat Pendeta Yohanes di sana. Lebih dari 300 orang menulis nama mereka di daftar hadir, dan beberapa foto juga tersisa. Masalahnya adalah setelah itu. Waktu hilangnya Dewi Sartika adalah antara pukul 03.30 hingga 04.00 subuh. Tidak ada satu orang pun yang mengaku melihat Pendeta Yohanes dengan mata kepala sendiri pada rentang waktu itu. Ingatan para saksi semua berhenti pada kebaktian malam sebelumnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan kemana Pendeta Yohanes pergi setelah kebaktian selesai, di mana ia tidur, atau apa yang ia lakukan pada subuh hari. Ketika Detektif Suryo menanyakan kekosongan 2 jam itu, sebuah kaset rekaman muncul dari kantor gereja. Kaset itu berisi rekaman doa subuh khusus selama masa KKR. Kaset itu tersimpan rapi di rak ruang audio bersama kaset-kaset lainnya. Di labelnya, tanggal dan waktu ditulis dengan pulpen. Detektif Suryo langsung memutar kaset itu. Suara serak dan parau terdengar. Itu suara Pendeta Yohanes. Doa berlangsung lebih dari 40 menit. Di sela-sela suara doa, terdengar sahutan amin dari jemaat. Orang yang menyerahkan kaset itu adalah penanggung jawab audio di gereja tersebut. Sambil menunjuk tanggal di label, ia berkata bahwa dialah yang merekamnya sendiri. Detektif Suryo saat itu menatap wajahnya. Pandangan pria itu terus-menerus jatuh dari label ke lantai. Jarinya juga terus mengusap-usap ujung kotak kaset.
Detektif Suryo berhenti sejenak, tetapi akhirnya tidak bertanya lebih lanjut dan memasukkan kaset itu ke dalam amplop. Dengan barang bukti fisik di depan mata, ia tidak bisa mendesak hanya berdasarkan ekspresi wajah seseorang. Pemeriksaan di rumah dinas dan kapel juga selesai. Semuanya bersih. Tidak ada satupun tempat yang menunjukkan reaksi darah. Tidak ada bekas perlawanan, tidak ada perabotan yang jatuh atau barang yang berantakan. Salah satu anggota tim forensik berkata sambil melihat dapur rumah dinas, "Ini pertama kalinya saya melihat TKP orang hilang yang serapi ini." Detektif Suryo kemudian memanggil Agus Setiawan, koster gereja. Pada pemeriksaan pertama, Agus berkata bahwa pada malam sebelum kejadian, hingga lewat pukul 11 malam, ibu pendeta sendirian di kapel. Ketika ia masuk untuk mematikan lampu, Dewi Sartika sedang duduk di depan mimbar sambil melihat sebuah buku catatan. Wajahnya pucat pasi, dan ia duduk terdiam cukup lama. Agus menjelaskannya sambil menirukan gerak-gerik. Detektif Suryo mencatat kesaksian itu di buku catatannya. 2 hari kemudian, Agus dipanggil lagi. Pada pemeriksaan kedua, ia mengubah keterangannya. Katanya, itu sepertinya bukan buku catatan, melainkan Alkitab. Ia juga bilang bahwa ia salah lihat soal wajah pucat itu. Sepertinya Dewi hanya sedang berdoa. Selama pemeriksaan, Agus meletakkan kedua tangannya di atas lutut dan terus-menerus meremas-remas jarinya. Pagi itu, istri Pak Tono melihat 2 orang di seberang pagar halaman rumah dinas. Pendeta Yohanes dan Agus berdiri berhadapan di tengah halaman. Mereka berdiri di sana selama lebih dari 10 menit. Ketika pendeta Yohanes memberikan sesuatu, Agus memasukkannya ke saku dalam dan berbalik dengan kepala tertunduk. Istri Pak Tono menceritakan kejadian itu kepada tetangganya beberapa hari kemudian, tetapi cerita itu tidak pernah masuk ke dalam bab. Detektif Suryo meminta buku catatan dana pembangunan gereja. Pendeta Yohanes dengan senang hati menyetujuinya. Keesokan paginya, ia sendiri yang membawa buku catatan itu ke kantor polisi. Detektif Suryo membuka buku itu. Dari halaman pertama hingga terakhir, tulisan tangannya sama persis. Tidak ada bekas hapusan, tidak ada bekas koreksi, tidak ada salah ketik. Untuk sebuah catatan yang ditulis selama bertahun-tahun, kertasnya juga terlalu bersih. Detektif Suryo menanyakan buku catatan sebelumnya. Pendeta Yohanes menjelaskan bahwa gudang rumah dinas kebanjiran saat musim hujan tahun itu, sehingga buku catatan asli basah kuyup dan berjamur, dan terpaksa harus dibuang. Untuk memastikan cerita itu, Detektif Suryo memeriksa catatan laporan banjir di seluruh wilayah Pulau Harapan pada tahun itu. Tidak ada satupun laporan banjir yang diterima dari Pulau Harapan pada periode tersebut. Detektif Suryo menatap lama hasil pemeriksaan itu. Namun, muncul argumen bahwa catatan administrasi di daerah kepulauan seringkali tidak lengkap dan masalah itu tidak diusut lebih jauh. Suatu hari, saat penyelidikan berlarut-larut, Pendeta Yohanes yang lebih dulu membuka percakapan. "Istri saya sudah beberapa tahun ini susah tidur. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, lalu perlahan menurunkannya. Dia minum obat dari dokter. Seharusnya saya lebih memperhatikannya." Detektif Suryo segera melakukan pengecekan. Rekam medis dari sebuah klinik psikiatri di Ambon ditemukan. Resep itu atas nama Dewi Sartika dan dimulai 2 bulan sebelum ia menghilang. Selembar catatan itu membelokkan seluruh arah penyelidikan. Gambaran seorang istri pendeta, penderita depresi, yang pergi sendirian ke pemecah gelombang pada dini hari pun lengkap. Tetapi, orang yang menebus resep itu dari apotek bukanlah Dewi Sartika. Di kolom nama penerima, tertulis nama lain, Lina Marlina, Sekretaris Gereja Pulau Harapan. Dokumen yang berisi tanda tangan penerimaan kuasa itu terselip di antara tumpukan dokumen lain dan langsung masuk ke gudang. Sejak hari itu, selama 15 tahun, tidak ada seorang pun yang pernah membukanya. Ibu Naomi 2 kali datang ke kantor polisi. Ia kembali menceritakan soal kehamilan dan perjalanan Dewi selama 4 hari. Petugas yang menanganinya menunjuk pada fakta bahwa tidak ada catatan pemeriksaan kandungan dimanapun. Perjalanan itu pun tujuannya tidak dapat dipastikan. Kesaksian Ibu Naomi diklasifikasikan sebagai keterangan dengan kredibilitas rendah. Keterangannya hanya dirangkum dalam 2 baris dan ditempelkan di bagian paling belakang laporan investigasi. 11 sepatu karet putih yang ditemukan di pemecah gelombang didaftarkan sebagai barang peninggalan. Keterangan ditambahkan bahwa barang itu mendukung dugaan bunuh diri dan 2 buah foto diambil. Kemudian, sepatu itu dibungkus plastik, dimasukkan ke dalam kotak barang bukti dan diletakkan di rak gudang kantor polisi. Dilekukan sol sepatu karet itu, gumpalan tanah merah mengeras dengan kuat. Hari itu, tidak ada seorang pun yang membaliknya.
Pada hari ketika penyelidikan secara de facto berakhir, Pendeta Yohanes keluar dari ruang interogasi setelah pemeriksaan terakhir. Di depan pintu, ia berhenti dan berbalik. Lalu, ia memegang kedua tangan Detektif Suryo. "Pak Detektif, tolong temukan istri saya." Tangan Pendeta Yohanes bergetar. "Saya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini." Detektif Suryo tidak bisa melepaskan tangan itu. Sambil melihat punggung Pendeta Yohanes yang berjalan menyusuri koridor, Detektif Suryo merasa malu karena telah mencurigai orang ini. Malam itu, ia menutup buku catatannya dan mendorongnya jauh ke dalam laci. Musim dingin tahun itu, 4 bulan setelah pencarian berakhir, Polres Ambon mengadakan rapat internal untuk menutup kasus tersebut. Kesimpulannya adalah tidak ada satupun bukti fisik yang menunjukkan adanya pembunuhan. Tidak ada bercak darah, tidak ada bekas perkelahian, dan alibi sang suami telah diverifikasi melalui rekaman kaset. Kasus itu ditutup sebagai kematian tidak wajar dengan dugaan terpeleset dan tenggelam. Berkas Dewi Sartika masuk ke dalam daftar orang hilang tanpa jenazah dan masuk ke laci paling bawah kabinet. Laci itu tidak pernah dibuka lagi selama 15 tahun. 2 bulan setelah kasus ditutup, Pendeta Yohanes menutup gereja di Pulau Harapan. Bangunan kapel dan tanahnya dijual. Para jemaat mendatangi Pendeta Yohanes dan bertanya, kemana perginya uang hasil penjualan? Bagaimana dengan dana pembangunan yang telah dikumpulkan selama ini? Itu adalah uang yang dikumpulkan para lansia selama 12 tahun dari hasil menjual ikan dan rumput laut. Pendeta Yohanes menjawab bahwa ia akan menanyakannya secara resmi ke sinode. Sebulan kemudian, sepucuk surat resmi datang ke gereja Pulau Harapan. Dokumen itu atas nama Pendeta Markus Simanjuntak, Sekretaris Umum Sinode. Isinya terdiri dari 5 baris yang menyatakan bahwa semuanya telah diproses sesuai prosedur dan tidak diperlukan penjelasan tambahan. Para lansia menempelkan kertas itu di dinding balai desa dan memandanginya selama beberapa hari. Tidak banyak yang bisa membaca. Para lansia yang belajar dari Dewi Sartika membacakan kertas itu dengan suara keras. Setelah dibaca pun, tidak ada yang mengerti artinya. Pendeta Yohanes pindah dan membeli sebuah rumah di kota Ambon. Di rumah itu, seorang wanita bernama Rina Wulandari tinggal bersamanya. Pendeta Yohanes memperkenalkannya kepada jemaat sebagai adik sepupu jauh yang merawatnya setelah ia menduda. Akta jual beli apartemen itu menunjukkan uang muka dibayarkan 4 bulan sebelum Dewi Sartika menghilang. Nama pemiliknya bukan Yohanes, melainkan Rina Wulandari. Sejak saat itu, selama 15 tahun, tidak ada seorang pun yang pernah memeriksa dokumen itu. Koster gereja, Agus Setiawan, juga meninggalkan pulau. Ia kehilangan pekerjaan setelah gereja ditutup, tetapi Pendeta Yohanes memberinya pekerjaan sebagai penjaga sebuah ruko di Ambon. Setiap bulan, Agus menerima sebuah amplop. Katanya itu upah penjaga, tetapi isinya terlalu tebal untuk gaji seorang penjaga. Jika mabuk, Agus akan naik ke atap gedung. Ia berdiri menghadap ke arah Laut Ambon dan menggumamkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Ketika teman minumnya bertanya apa yang ia katakan, Agus hanya tersenyum dan melambaikan tangan. Lina Marlina, sekretaris gereja, tiba-tiba mengundurkan diri begitu kasus ditutup. Alasannya karena tekanan dari masyarakat. Lina pindah ke Jawa dan memutuskan semua kontak dengan orang-orang dari Pulau Harapan. Baik saat lebaran maupun saat ada kabar duka, ia tidak bisa dihubungi. Ibu Naomi tetap tinggal di pulau itu. Setiap tahun, pada subuh di hari hilangnya Dewi, ia membeli seikat bunga krisan dan pergi ke pemecah gelombang. Ia berdiri di tempat sepatu karet itu ditemukan, di bawah tangga, dan melemparkan bunga ke laut. Awalnya ia sendirian. Mulai tahun kedua, para lansia yang belajar menulis nama mereka di kelasnya ikut berdiri berbaris di belakangnya. Sambil melihat bunga krisan terbawa arus, mereka menyanyikan lagu pujian. Mereka yang tidak hafal liriknya membawa kertas kontekan di tangan. Tulisan di kertas itu pun adalah tulisan yang mereka pelajari dari Dewi Sartika. Mulai tahun itu, Ibu Naomi mulai menggunting koran. Artikel koran lokal yang meliput kasus Pulau Harapan hanya ada 4. Meskipun begitu, setiap kali ada berita tentang orang hilang, Ibu Naomi mengguntingnya dan menempelkannya di buku catatan. Di halaman pertama buku itu, tertempel sebuah foto. Foto hitam putih Dewi Sartika sedang menulis di papan tulis di depan para lansia yang duduk di lantai balai desa. Detektif Suryo dimutasi ke Polres lain setahun setelah kasus ditutup. Saat berkemas, tangannya berhenti ketika merapikan laci. Buku catatan itu masih ada di sana.
Detektif Suryo membawa buku catatan itu ke tempat kerja barunya. Dan hingga pensiun, meski 3 kali pindah tugas, ia selalu membawa buku catatan itu. Ia sering menceritakan kasus Pulau Harapan kepada juniornya saat acara makan bersama. Para juniornya mengangguk sambil menuangkan minuman untuknya. Tidak ada yang tertarik pada kasus kematian yang sudah ditutup. Pendeta Yohanes yang pindah ke Ambon mendapat posisi sebagai pendeta rekanan di sebuah gereja besar. Kabar bahwa khotbahnya bagus menyebar dengan cepat. Namun, yang paling menyentuh hati orang-orang adalah kisah hidupnya. Seorang pendeta yang kehilangan istri saat merintis gereja di pulau. Seorang pendeta yang menanggung kesedihannya dengan iman. Seorang wartawan dari majalah rohani datang dan mewawancarai pendeta Yohanes. Artikel itu dimuat di halaman depan majalah. Setelah artikel itu terbit, nama pendeta Yohanes dikenal hingga keluar sinode. Tahun 2013. Pendeta Yohanes mengajukan permohonan ke pengadilan. Permohonan untuk menyatakan istrinya meninggal dunia secara hukum. Prosesnya tidak memakan waktu lama. Pengadilan menetapkan bahwa Dewi Sartika telah meninggal. Dengan putusan itu, pendeta Yohanes pergi ke perusahaan asuransi. Ada asuransi jiwa atas nama Dewi Sartika. Uang asuransi sebesar 1 miliar rupiah masuk ke rekening pendeta Yohanes. Tahun itu, di gereja Ambon, sedang berlangsung proses pemilihan pendeta kepala. Ada 3 kandidat, dan salah satu syarat pencalonan adalah syarat finansial. Pendeta Yohanes memenuhi syarat itu, dengan uang atas nama istrinya. Hari ibadah pelantikannya, pendeta Yohanes naik ke mimbar dan mengangkat sebuah amplop. Uang ini adalah hadiah terakhir yang ditinggalkan oleh istri saya. Suara pendeta Yohanes bergetar. Saya tidak bisa menggunakan uang ini untuk diri saya sendiri. Saya akan menggunakannya untuk rumah Tuhan. Pendeta Yohanes mengembalikan sebagian dari uang asuransi itu sebagai persembahan dana pembangunan. Ruang ibadah dipenuhi tepuk tangan. Para penatua perempuan di barisan depan menyeka air mata dengan sapu tangan. Setelah menjadi pendeta kepala, pendeta Yohanes setiap tahun mengadakan satu acara khusus. Ibadah peringatan yang diadakan tepat pada hari hilangnya Dewi Sartika. Ia sendiri yang memimpin acara dan berkhotbah. Di samping mimbar diletakkan foto Dewi Sartika. Foto hitam putih yang sama saat ia mengajar para lansia di balai desa 12 tahun lalu. Pendeta Yohanes seringkali tidak bisa menyelesaikan kata-katanya saat berdoa di depan foto itu. Terkadang ia bahkan jatuh terduduk di lantai mimbar karena lututnya lemas. Para majelis gereja akan memapahnya dari kedua sisi. Pemandangan itu menjadi acara tahunan gereja selama 10 tahun. Jemaat dari gereja lain pun datang untuk menyaksikan ibadah itu. Setiap musim panas, pendeta Yohanes membawa amplop dan mengunjungi panti asuhan. Ia juga setiap tahun mengirimkan donasi ke lembaga pencarian anak hilang. Saat menyerahkan uang, ia selalu memastikan untuk difoto. Foto-foto itu ditempel di papan pengumuman gereja dan dimuat di majalah rohani. Jika ada orang yang mencoba mengatakan sesuatu yang buruk tentang pendeta Yohanes, foto-foto itu akan membungkam mereka lebih dulu. Tahun 2015, pendeta Yohanes terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas sebuah yayasan di bawah sinode. Sekitar waktu pemilihan Dewan Pengawas itu berlangsung. Pada tahun yang sama, pendeta Yohanes buru-buru mengurus balik nama warisan tanah di belakang rumah orang tuanya di Tanah Toraja. Proses itu termasuk membeli bagian milik saudara-saudaranya agar menjadi atas nama dirinya sendiri. Dalam perjalanannya mengurus surat-surat, ia bertemu dengan Pak Budi, seorang petani kopi. Ketika Pak Budi bertanya mengapa ia sering bolak-balik, pendeta Yohanes tersenyum dan menjawab, mau merawat makam leluhur. Sudah kewajiban keturunan untuk merawatnya. Pak Budi mengangguk. Musim panas tahun itu, badai melanda Pulau Harapan. Atap kapel yang kosong ambruk. Beberapa warga desa naik untuk memeriksa reruntuhan. Di bawah kasau yang patah, mimbar terlihat setengah hancur. Di bawahnya, sebuah buku catatan usang basah oleh air hujan. Itu adalah buku harian selama 12 tahun. Buku catatan yang halaman terakhirnya disobek vertikal. Seseorang menendangnya dengan acuh dan berlalu. Tidak ada yang memungutnya. Musim semi tahun 2022. Detektif Barawijaya ditempatkan di tim khusus kasus-kasus lama Polda Maluku. Perintah pertamanya bukanlah penyelidikan, melainkan merapikan gudang. Lebih dari 100 kotak barang bukti lama dari berbagai polres menumpuk di salah satu sudut gudang. Tugasnya adalah memeriksa apakah daftar dan barang bukti fisik cocok satu persatu. Bara dan juniornya, Detektif Kartika Sari, sudah 3 hari melakukan pekerjaan itu. Bau jamur tercium dari kotak-kotak itu.
Setiap kali selotip dibuka, debu beterbangan ke wajah mereka. Tangannya menyentuh kotak ke-70. Labelnya setengah pudar. Dari tulisan yang tersisa, terbaca kasus kematian Pulau Harapan 2007. Bara membuka kotak itu. Di dalamnya ada 2 foto buram dan salinan laporan investigasi, dan 11 sepatu karet putih yang dibungkus plastik. Kartika memeriksa daftar, menandainya dengan pulpen, dan hendak menutup kotak itu. Kasus kematian biasa, Pak. Sudah ditutup dengan kesimpulan tenggelam. Bara mengangkat tangan menahan tutup kotak. Ia membuka plastik dan mengeluarkan sepatu karet itu. Menyalakan senter dan menyorot solnya. Gumpalan tanah mengeras di antara lekukan-lekukan sol. Warnanya kemerahan. Bara tidak bergerak untuk waktu yang lama. Senter masih menyala. Kalau sepatu ini benar masuk ke laut dan keluar lagi, kata Bara sambil memutar sepatu itu ke arah Kartika. Apa mungkin tanah di solnya masih tersisa seperti ini? Kartika mengalihkan pandangannya mengikuti sorot senter. Lalu ia meletakkan daftar yang dipegangnya. Hari itu juga, Bara meminta analisis tanah ke Puslap for Polri. 3 minggu kemudian, hasil analisis tiba. Penanggung jawabnya adalah seorang peneliti bernama Dr. Arif. Isi laporannya singkat namun jelas. Tanah dari sol sepatu itu bukan tanah liat abu-abu dari lumpur pantai. Itu adalah tanah merah hasil pelapukan batuan granit atau yang biasa disebut tanah laterit. Dan tertulis bahwa tanah semacam itu tidak mungkin terbentuk di daerah pesisir atau kepulauan. Bara membawa laporan itu dan menemui detektif Suryo yang sudah pensiun. Di teras rumah desanya, Suryo menerima laporan itu. Memakai kacamata bacanya, ia membaca perlahan dari baris pertama. Setelah selesai membaca, tangan Suryo mulai bergetar. Kertas di atas lututnya berdesir. Malam itu, seandainya aku. Suryo berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Seandainya aku membalik sol sepatu itu sekali saja. Setelah mengatakan itu, tangan Suryo terus bergetar untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, Suryo masuk ke kamar dan kembali dengan sebuah buku catatan usang. Buku catatan yang ia bawa kemana-mana meski sudah 3 kali pindah tempat kerja selama 15 tahun. Bara membuka buku catatan itu. Di halaman pertama, tertulis perkiraan waktu hilangnya korban dan 1 baris tentang sepatu karet. Semakin dibalik, semakin banyak konten yang tidak tercatat di BAP. Ada catatan tentang kesaksian Ibu Naomi mengenai kehamilan. Catatan tentang buku keuangan yang katanya musnah karena banjir dan hasil pengecekan bahwa tidak ada laporan banjir tahun itu, tertulis berdampingan. Ada juga memo tentang Koster Agus yang mengubah kesaksiannya. Dan di bagian belakang buku catatan, ada catatan 3 baris lagi, jejak ban truk di lantai tanah gudang dermaga. Gudang itu juga berfungsi sebagai gudang pendingin koperasi nelayan. Salah satu orang yang memegang kunci adalah Pendeta Yohanes. Bara dan Kartika minggu berikutnya pergi ke Pulau Harapan. Di loket feri, Daud masih duduk di sana. Rambutnya memutih, tetapi orangnya masih sama. Ketika Bara menyinggung cerita 15 tahun lalu, Daud berdiri dari kursinya. Dari laci di dalam loket, ia mengeluarkan beberapa buku catatan tebal. Bukan daftar penumpang resmi, melainkan buku catatan utang pribadi Daud. Ia sudah mencatatnya selama lebih dari 20 tahun karena orang pulau sering berutang ongkos feri. Daud membasahi jarinya dengan ludah dan membalik halaman. Ia menemukan halaman bulan Juli 2007. Ada catatan bahwa truk Pendeta Yohanes naik feri pukul 3 sore sehari sebelum kejadian dan kembali dengan feri pukul 9 malam. Bara memotret baris itu. Tapi Daud menggeser jarinya ke atas. 4 hari sebelumnya. Lihat ini. Ibu pendeta pergi sendirian dengan feri pertama. Daud membalik ke halaman berikutnya. Hari itu beliau tidak kembali. Dan baru kembali lusa dengan feri terakhir. Bara menatap buku catatan itu. Artinya, 4 hari sebelum menghilang, Dewi Sartika pergi dari pulau sendirian, menginap semalam di luar, dan kembali. Perjalanan yang sama yang pernah diceritakan Ibu Naomi 2 kali, tapi hanya dirangkum dalam 2 baris di akhir laporan. Keduanya segera pergi ke panti jompo. Ibu Naomi sudah berusia 82 tahun dan terbaring di tempat tidur. Ketika Bara memperkenalkan diri, Ibu Naomi menunjuk ke bawah tempat tidur. Seorang perawat mengeluarkan sebuah kotak. Di dalamnya ada buku kliping koran selama 15 tahun. Ibu Naomi memberikan buku itu ke tangan Bara, dan ia mulai menceritakan kembali tentang perjalanan 4 hari itu. Ceritanya sama persis dengan 15 tahun yang lalu. Tapi kali ini, ada satu hal lagi. Malam beliau kembali. Beliau datang ke rumah saya. Ibu Naomi mengangkat tangannya yang kurus. Sepatunya penuh tanah. Jadi saya mau bersihkan di halaman. Bara mencondongkan tubuhnya ke depan.
Tapi Ibu Pendeta menahan tangan saya begini. Ibu Naomi mendorong udara 2 kali dengan punggung tangannya. "Biarkan saja," katanya. "Biarkan saja." Bara bertanya, "Tanah itu warna apa, Bu?" Ibu Naomi memejamkan mata, lalu membukanya, merah. "Di pulau kami tidak ada tanah seperti itu." Bara keluar dari kamar dan bersandar di dinding koridor. Penyelidikan yang selama 15 tahun hanya mencari di laut, berbelok arah karena satu kalimat itu. Tim khusus mengirim permintaan resmi ke Sinode dan mendapatkan data audit Gereja Rintisan Pulau Harapan tahun 2006. Dana bantuan pembangunan dan persembahan jemaat yang masuk totalnya 3,2 miliar. Uang yang dipakai untuk pembangunan sebenarnya hanya 400 juta. Keberadaan sisa 2,8 miliar tidak tercatat dimanapun. Kartika Sari memeriksa kembali rekam medis dari klinik psikiatri. Catatan yang 15 tahun lalu membelokkan penyelidikan ke arah bunuh diri. Kali ini, ia memeriksa hingga ke kolom penerima. Orang yang mengambil obat itu bukan Dewi Sartika, melainkan sekretaris gereja, Lina Marlina. Tanggal resep itu dimulai adalah 2 bulan sebelum Dewi menghilang. Bara meminta data tanah dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, tempat asal Pendeta Yohanes. Jawabannya datang. Daerah itu adalah zona distribusi tanah laterit merah yang khas. Pada hari yang sama, hasil pengecekan akta tanah juga tiba. Catatan bahwa pada tahun 2015, Pendeta Yohanes membeli bagian warisan saudara-saudaranya dan mengubah kepemilikan tanah di belakang rumah orang tuanya menjadi atas nama dirinya sendiri. Bara meletakkan kedua lembar dokumen itu berdampingan di atas meja dan menopang tubuhnya dengan kedua tangan di meja. Ia berdiri dalam posisi itu untuk waktu yang lama. Kartika Sari lebih dulu turun ke Toraja. Ia bertemu dengan Pak Budi, petani kopi di bawah bukit. Awalnya Pak Budi enggan bicara karena merasa itu sudah lama sekali. Tetapi ketika cerita musim panas 2007 disinggung, ia mulai mengingat-ingat. Musim kemarau tahun itu, anak dari keluarga itu menyewa ekskavator sendirian. Pak Budi menunjuk ke arah atas bukit. Di sekitar pohon-pohon kopi itu, dia di sana setengah hari, sendirian. Kartika bertanya, "Tidak ada yang membantu?" "Tidak ada, makanya aneh. Kalau urusan kuburan, biasanya pakai orang." Pada minggu yang sama, Bara menemui para sesepuh Koperasi Nelayan Pulau Harapan. Mereka mengonfirmasi bahwa pada tahun 2007, gudang pendingin di dermaga kosong sebelum musim ikan hiu di musim panas. Orang yang memegang kuncinya ada 2, Ketua Koperasi dan Pendeta Yohanes. Jam yang berhenti selama 15 tahun mulai berdetak kembali. Saat itu, Pendeta Yohanes sedang duduk di sebuah penjahit jas di Ambon. Ibadah pengukuhan sebagai pendeta emeritus tinggal sebulan lagi, dan ia sedang diukur untuk jubah barunya. Penjahit meletakkan meteran di garis bahunya dan menyebutkan angka. Pendeta Yohanes merapikan kerah di depan cermin. Musim panas 2022. Tim khusus kasus-kasus lama Polda Maluku secara resmi memulai penyelidikan ulang. Rencana yang disusun Bara terdiri dari 2 tahap. Pertama, memindai bukit di Toraja dengan GPR, Ground Penetrating Radar, dan jika ada reaksi, mengajukan surat perintah penggalian. Sebelum itu, mereka harus memanggil Pendeta Yohanes sekali lagi. Surat panggilan sebagai saksi dikirimkan. Pendeta Yohanes tiba di kantor polisi 10 menit lebih awal dari jadwal. Ia mengenakan setelan abu-abu dengan dasi yang terpasang rapi. Duduk di ruang interogasi, ia meletakkan kedua tangannya dengan rapi di atas lutut. Bara menyodorkan dokumen pertama, foto buku catatan utang Daud. 2 baris yang menunjukkan truknya naik feri pukul 3 sore dan kembali pukul 9 malam sebelum kejadian. Pendeta Yohanes menatap kertas itu lama. "Ini sudah 15 tahun lalu. Saya tidak begitu ingat." Suaranya rendah dan tenang. Bara meletakkan dokumen kedua, surat pernyataan dari Pak Budi. Isinya tentang Pendeta Yohanes yang menyewa ekskavator sendirian pada musim panas 2007 dan menghabiskan setengah hari di lahan kebun kopi di belakang rumahnya. Pendeta Yohanes mengangguk. "Saya sedang merapikan makam leluhur." "Itu saya ingat. Anda melakukannya sendirian?" "Saya ingin melakukannya sendiri. Itu adalah tugas seorang keturunan." Bara menyodorkan dokumen ketiga. Catatan bahwa 4 hari sebelum menghilang, Dewi Sartika pergi sendirian dengan feri pertama, menginap semalam dan kembali. Jari Pendeta Yohanes untuk pertama kalinya bergerak di atas lututnya. "Saya tidak tahu soal itu. Istri Anda pergi selama 2 hari. Dan Anda tidak tahu, saat itu saya ada di Ambon. Saya tidak pernah dengar kemana istri saya pergi." Interogasi berakhir setelah 3 jam. Pendeta Yohanes berdiri, menunduk hormat kepada Bara,
dan keluar dari ruang interogasi. Begitu keluar dari gerbang utama, ia langsung mengeluarkan ponselnya. Sore itu, sebuah firma hukum besar di Jakarta mengambil alih kasus tersebut. Pengacara utamanya adalah Pak Hartono. Malam harinya, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah Pendeta Yohanes. Itu adalah mobil Pendeta Markus Simanjuntak, Sekretaris Umum Sinode. Ia berada di dalam selama 2 jam. Di depan pintu, keduanya tidak berbicara apa-apa, hanya berjabat tangan. Keesokan paginya, setelah pertemuan pertama, pengacara Hartono merilis pernyataan pers. Isinya singkat dan tegas. Mengungkit kembali kasus kematian yang sudah ditutup 15 tahun lalu tanpa bukti baru yang signifikan adalah pencemaran nama baik terhadap seorang rohaniwan senior yang telah mengabdikan hidupnya untuk iman. Begitu berita itu keluar, reaksi langsung bermunculan. Di papan pengumuman gereja Ambon, foto-foto Pendeta Yohanes saat menyerahkan amplop ke panti asuhan ditempel kembali. Jemaat berhenti di depan foto-foto itu, memandanginya lama, lalu pergi. Beberapa hari kemudian, pengacara Hartono mengeluarkan kartu kedua karena kejadiannya terjadi pada tahun 2007. Daluarsa penuntutan sudah lewat, sehingga penyelidikan itu sendiri tidak sah. Argumen ini dalam sehari langsung disiarkan oleh stasiun TV lokal. Nadasinya adalah polisi secara paksa mengorek kasus yang sudah daluarsa. Namun, kejaksaan memberikan klarifikasi 4 hari kemudian. Daluarsa untuk kasus pembunuhan telah dihapuskan pada tahun 2015. Dan semua kasus yang masa daluarsanya masih berlaku saat penghapusan. Semuanya tunduk pada aturan baru. Kasus tahun 2007 jelas termasuk di dalamnya. Argumen pengacara Hartono tidak pernah bisa digunakan di pengadilan. Tapi selama 3 hari itu, opini publik sudah terlanjur berbelok. Tembok yang sebenarnya muncul setelah itu. Lahan yang akan digali di bukit itu ternyata terdaftar sebagai tanah makam keluarga Marga Tambunan. Untuk membawa ekskavator ke tanah leluhur, diperlukan persetujuan dari Dewan Marga. Bara mendatangi kantor Dewan Marga. Ketua Dewan Marga adalah sepupu 6 kali Pendeta Yohanes. Ketua Marga menyuruh seseorang membuatkan teh, lalu mendengarkan cerita Bara sampai selesai. Kemudian, sambil meletakkan cangkir teh, ia berkata, "Di sana itu tempat leluhur kami berbaring." Suara Ketua Marga sedikit meninggi. Bagaimana bisa saya sampaikan kepada seluruh anggota Marga bahwa tanah itu mau digali? 3 hari kemudian, rapat darurat Dewan Marga diadakan. Penolakan penggalian disetujui secara aklamasi. Ketua Marga sendiri yang menyerahkan surat keputusan itu ke pengadilan. Pada minggu yang sama, Pendeta Markus Simanjuntak merilis pernyataan. Isinya adalah polisi menargetkan rohaniwan dengan kecurigaan tak berdasar, dan ini jelas merupakan penindasan terhadap agama. Akhir pekan, setelah pernyataan itu dirilis, para jemaat berkumpul di depan gerbang utama Polda Maluku. Ratusan orang berdiri membawa poster. Di barisan terdepan, berdiri para penatua perempuan dari gereja Ambon. Orang-orang yang sama, yang selama 10 tahun, menyeka air mata dengan sapu tangan di ibadah peringatan. Bara dan Kartika mulai masuk kerja lewat gerbang belakang. Tekanan juga datang dari dalam. Beredar kabar bahwa di internal Polda Maluku, tinjauan penempatan kembali personel tim khusus telah dimulai. Kartika lebih dulu menerima perintah penugasan ke kasus lain. Ia memasukkan surat itu ke laci dan menguncinya. Di tengah situasi itu, yayasan mengeluarkan pengumuman. Untuk memperingati pengukuhan Pendeta Yohanes sebagai pendeta emeritus, ia akan menyumbangkan tanah bukit miliknya kepada yayasan. Usulan untuk membangun pusat doa 3 lantai di lokasi itu juga diajukan bersamaan. Koran Sinode memberitakan kabar ini sebagai kisah teladan. Judulnya, seorang pendeta yang seumur hidup merintis gereja dan kehilangan istri, kini menyerahkan harta terakhirnya. Dewan Pengawas Yayasan menyetujuinya dengan suara bulat. Tanggal peletakan batu pertama pusat doa ditetapkan pada awal November tahun itu. Bara membalik kalender dan menghitung hari, tersisa 47 hari. Begitu ekskavator meratakan lereng bukit itu, segala sesuatu yang mungkin terkubur di bawahnya selama 15 tahun akan hilang selamanya. Pada saat yang sama, kebun kopi di Toraja juga kedatangan tamu. Seseorang yang mengaku perwakilan yayasan menemui Pak Budi dan menyatakan niat untuk membeli tanah di sekitarnya. Alasannya untuk memperlebar jalan masuk ke pusat doa. Draft surat perjanjian ada di dalam amplop. Setelah itu setiap kali Kartika menelepon, Pak Budi selalu berkata sedang di kebun dan cepat-cepat menutup telepon. Bara pergi ke Ambon, ke gedung ruko tempat Agus bekerja sebagai penjaga. Hari pertama, Agus tidak membukakan pintu. Hari kedua dan ketiga juga sama.
Bara setiap hari datang pada jam yang sama, duduk di tangga depan ruang penjaga di basement, lalu pulang. Pada hari ke-10 kunjungannya, Agus membuka pintu dan menyalakan rokok. Malam itu Agus tidak bisa menyalakan koreknya dan hanya terus memantiknya. Mobil Pak Pendeta ada di depan gudang. Saya hanya lihat itu. Agus menuliskan namanya di surat pernyataan dan membubuhkan cap jempolnya. Beberapa hari kemudian, Kartika mengumpulkan semua data. Buku catatan utang asli dari Daud, pernyataan Pak Budi tentang ekskavator, catatan pengelolaan kunci gudang pendingin, dan hasil analisis tanah dari Puslap 4. Tim khusus mengajukan permohonan surat perintah penggalian berdasarkan data-data ini. Kabar pengajuan surat perintah itu tersebar keesokan harinya. Yayasan mencetak undangan ibadah syukur, peletakan batu pertama pusat doa. Undangan dikirimkan kepada 300 tokoh gereja. Di tengah undangan, terdapat gambar desain pusat doa. Pada minggu yang sama, Ibu Agus yang dirawat di panti jompo dipindahkan kamar. Dari kamar isi, 6 orang ke kamar isi 2 orang. Tenaga perawat juga ditambah 1 orang. Agus mendengar kabar itu lewat telepon. Sambil memegang gagang telepon, ia terdiam lama. Pengadilan menetapkan tanggal sidang pra-peradilan untuk surat perintah. Pagi hari sidang, orang-orang memenuhi koridor pengadilan. Bara, sambil membawa tas dokumen, berjalan menuju ruang tunggu dan langkahnya terhenti. Dari arah berlawanan koridor, 2 orang berjalan berdampingan. Pengacara Hartono. Di sebelahnya, Agus berjalan. Ruang sidang hening. Agus, yang duduk di kursi saksi, meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Jari-jarinya terus saling meremas dan melepas. Hakim ketua mengangkat surat pernyataan dan bertanya, apakah isi yang tertulis di surat pernyataan ini benar? Agus tidak bisa mengangkat kepala. Itu sudah 15 tahun yang lalu. Suaranya serak. Warna mobilnya, mobil apa, saya tidak tahu. Hakim ketua bertanya lagi. Di surat pernyataan jelas tertulis truk milik Pendeta Yohanes. Bagaimana bisa? Agus mengusap keningnya dengan punggung tangan. Karena Pak Detektif terus bertanya. Makanya saya bilang begitu. Terdengar suara decak dari kursi pengunjung. Bara tidak bergerak dari tempatnya. Saksi berikutnya adalah Pak Budi. Begitu duduk di kursi saksi, ia langsung menenggak segelas air. Ketika ditanya kapan ekskavator disewa, Pak Budi memejamkan mata lalu membukanya. Entah musim kemarau atau musim hujan. Waktu itu, Pak Budi menepuk lututnya 2 kali. Kalau lagi musim panen kopi, pikiran pusing, jadi tidak yakin. Di baris ketiga kursi pengunjung, seorang perwakilan yayasan menatap Pak Budi dan mengangguk singkat. Setelah itu, semua pertanyaan hakim dijawab Pak Budi dengan tidak tahu. Sidang berakhir pukul 4 sore. Putusannya keluar 2 hari kemudian. Permohonan surat perintah penggalian ditolak. Alasannya ada 2. Pertama, adanya penolakan dari Dewan Marga atas penggalian di tanah leluhur mereka. Kedua, satu-satunya kesaksian saksi mata telah dicabut di pengadilan sehingga kehilangan kredibilitas. Bara meletakkan surat putusan di atas meja dan membalik kalender. Hari yang tersisa sebelum peletakan batu pertama adalah 31 hari. Keesokan paginya, Kartika datang membawa hasil pelacakan rekening. Biaya bulanan panti jompo tempat Ibu Agus dirawat, 24 juta per bulan. Uang itu selama 3 tahun dibayarkan dengan kartu kredit yang sama. Kartu itu atas nama yayasan di bawah Sinode. Bara mencetak rincian itu dan memasukkannya ke dalam amplop. Sore itu, ia pergi ke panti jompo. Agus sedang duduk di kursi di koridor depan kamar ibunya. Bara duduk di sebelahnya dan menyodorkan amplop. Agus mengeluarkan kertas itu. Matanya yang menelusuri angka-angka baris per baris berhenti di tengah. Tangan yang memegang kertas itu mulai bergetar. Agus berlutut di tempat itu juga. Kertas-kertas berserakan di lantai koridor. Seorang perawat yang lewat terkejut dan berhenti. Agus menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis. Bara berlutut di sebelahnya. Pak Agus. Agus tidak menjawab. Anda masih bisa bicara sekarang. Agus tidak kunjung menurunkan tangan yang menutupi wajahnya. 10 menit kemudian, ia berdiri dan memunguti kertas yang berserakan satu persatu. Lalu ia mengembalikannya kepada Bara, membuka pintu kamar, dan masuk. Malam itu, ponsel Agus mati. Keesokan harinya, ruang penjaga di ruko terkunci. Ia berganti nomor dan menghilang. Pada minggu yang sama, pengacara Hartono mengajukan argumen baru. Kali ini sasarannya adalah sepatu karet. Barang itu disimpan di gudang kantor polisi selama 15 tahun. Di tempat yang lembab, berdampingan dengan barang bukti lain, dan tidak bisa dikesampingkan kemungkinan adanya kontaminasi dari luar.
Ia juga menambahkan bahwa dari 2 foto yang diambil 15 tahun lalu, kondisi Sol saat itu tidak bisa dipastikan. Dr. Arif dari Puslap 4 mengeluarkan laporan tambahan. Tanah merah hanya ditemukan di lapisan terdalam dari lekukan Sol. Bentuknya bukan menempel di permukaan, melainkan tertekan masuk saat sepatu dipakai berjalan. Jika tanah itu menempel belakangan, tidak mungkin berada di posisi dan kondisi seperti itu. Namun, Dr. Arif harus menambahkan satu baris di akhir laporannya. Kalimat yang menyatakan bahwa tidak bisa dipastikan dari titik mana di Toraja tanah itu berasal. Satu baris itu menjadi penghalang. Terbukti bahwa korban menginjak tanah merah, tetapi di titik mana di bukit itu yang harus digali masih belum bisa dikatakan. Media massa benar-benar berbalik arah. Muncul berita bahwa polisi, hanya dengan dasar sebelah sepatu, menyerang seorang pendeta senior setelah 15 tahun. TV lokal menampilkan gambar desain pusat doa sebagai latar belakang dan menyiarkan rencana pengabdian masyarakat dari yayasan selama 5 menit. Di bawah layar, tanggal peletakan batu pertama berjalan sebagai teks. Di internal Polda Maluku, keputusan telah dibuat. Perintah penugasan kasus lain untuk Kartika Sari turun dalam bentuk surat resmi. Kartika membawa surat itu ke meja bara. Dan alih-alih meletakkannya di atas meja, ia memasukkannya kembali ke laci. Bara menyebar semua data yang tersisa di atas mejanya. Laporan analisis tanah, foto buku catatan utang, dokumen penerimaan resep oleh orang lain, data audit, catatan akta tanah. Semuanya bukti tidak langsung. Tidak cukup menjadi dasar untuk menggali tanah. Malam itu, Bara turun ke gudang barang bukti, dan ia mengeluarkan sepatu karet itu lagi. Kali ini, saat mengirimkannya ke Puslap 4, ia menambahkan satu permintaan lagi. Minta agar sepatu itu dibongkar total dan diperiksa sampai ke bagian dalamnya. Dr. Arif menyalakan lampu di meja kerjanya. Sol dalam yang telah mengeras selama 15 tahun, bagian perekatnya telah lapuk dan mulai terangkat di tepinya. Dr. Ba. Arif dengan hati-hati memegang tepi itu dengan pinset. Sol dalam perlahan terangkat. Di bawahnya ada selembar kertas. Kertas yang terlipat 4 kali. Dr. Arif meletakkan pinset dan berhenti sejenak. Lalu ia memotretnya terlebih dahulu. Butuh 2 hari untuk membuka lipatan kertas itu. Kertas yang telah basah dan kering berulang kali selama 15 tahun bisa hancur jika dibuka paksa. Kertas yang telah direstorasi diletakkan di depan bara. Ada bekas sobekan. Bentuk sobekan vertikal yang kasar. Itu adalah halaman terakhir yang disobek dari buku harian 12 tahun. Kertas itu penuh dengan tulisan. Tanggal dan jumlah dana pembangunan yang masuk tertulis baris per baris. Di sebelahnya, tanggal dan jumlah yang keluar tertulis lagi. Di bagian di mana uang masuk dan keluar tidak cocok, ada lingkaran. Di bagian bawah kertas, ada jenis angka yang berbeda. Itu adalah nomor persil tanah di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dan di sebelahnya, tertulis nomor registrasi akta. Bara menunjuk baris itu dengan jarinya dan menatapnya lama. Jawaban atas apa yang dilakukan Dewi Sartika selama 2 hari saat ia pergi dari pulau dengan feri pertama ada di atas kertas itu. Dewi pergi ke Ambon dan mendatangi kantor pertanahan. Lalu ia pergi sampai ke Toraja untuk melihat tanah itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia berjalan di atas tanah merah hingga ke bawah bukit, lalu kembali ke pulau dengan feri terakhir. Malam hari ia kembali. Ia singgah ke rumah Ibu Naomi, membuka buku tabungan, dan menunjuk angka-angka. Lalu ia pulang ke rumah. Dan di halaman terakhir buku hariannya, ia menulis semua yang ia temukan. Ia merobek halaman itu, melipatnya 4 kali, dan menyelipkannya di bawah sol sepatu karetnya. Dewi Sartika hidup 4 hari lagi dengan memakai sepatu itu. Selama 4 hari itu, ia masih membunyikan lonceng setiap subuh, masih memasak lauk, dan mendorong gerobak menyusuri gang. Bara tidak mematikan lampu kantor dan melewati malam. Kertas itu memberitahu kemana dana itu pergi dan milik siapa tanah itu. Tapi kertas itu tidak memberitahu bagaimana nasib Dewi Sartika. Dasar untuk menggali tanah masih kurang 1 keping. Subuh harinya, Bara memeriksa daftar barang bukti dari awal lagi. Di paling bawah daftar, ada satu barang yang tidak pernah diperiksa selama 15 tahun. Kaset rekaman doa subuh KKR Ambon tahun 2007. Bara mengambil kaset itu dan membawanya ke kantor. Dari jendela yang terbuka, suara jangkrik bulan Agustus terdengar riuh. Ia memasang earphone dan menekan tombol putar. Suara serak dan parau terdengar selama 40 menit. Ia mendengarkannya 2 kali. Saat memutarnya untuk ketiga kalinya, Bara melepas sebelah earphone dan melihat keluar jendela. Lalu ia memasangnya lagi. Sekali lagi, ia melepas earphone dan melihat keluar jendela.
suara jangkrik di luar jendela, dan suara di dalam earphone berbeda. Bara menaikkan volume hingga maksimal, dan ia hanya fokus pada suara latar di belakang suara doa. Laboratorium Analisis Audio Puslap for Polri. Seorang peneliti memindahkan rekaman kaset ke komputer dan menampilkan bentuk gelombang suara di layar. Bara menarik kursi dan duduk merapat di depan layar. Peneliti itu menghilangkan rentang frekuensi suara manusia. Yang tersisa hanyalah suara-suara latar. Garis-garis halus muncul di layar. Peneliti itu menunjuk satu bagian. Jika ini subuh bulan Juli, tidak mungkin setenang ini. Ia membuka jendela lain di sebelahnya. Data suara subuh yang direkam di wilayah selatan pada musim yang sama. Di layar itu, gelombang suara bergetar tebal ke atas dan ke bawah. Suara tonggret. Suara yang menembus dinding meski jendela ditutup pada subuh bulan Juli. Tapi di kaset yang bermasalah, suara itu tidak pernah muncul dari awal sampai akhir. Sebaliknya, ada suara lain. Suara angin kering yang menyapu ambang jendela dan diselingi suara serangga malam yang hanya berbunyi di akhir musim kemarau. Peneliti itu selama 3 hari menganalisis komponen suara latar satu persatu. Hasilnya jelas. Lingkungan dalam ruangan tempat rekaman ini dibuat bukan awal musim hujan. Kondisinya sama persis dengan musim kemarau yang dalam. Peneliti itu menemukan satu hal lagi. Setelah membaca sinyal yang tersisa di kaset dengan teliti, ternyata rekaman itu tidak direkam sekali jalan dari awal sampai akhir. Ada jejak bahwa rekaman itu disalin dari kaset lain. Bahkan, bekas pemotongan dan penyambungan dalam proses penyalinan pun teridentifikasi. Bara berdiri dari kursinya. Satu-satunya bukti yang menutupi waktu antara pukul 03.030 hingga 04.000 subuh selama 15 tahun lenyap di tempat itu. Hari itu juga, Bara mulai mencari penanggung jawab audio gereja itu, orang yang 15 tahun lalu menyerahkan kaset itu. Dari gereja Ambon, katanya ia sudah berhenti 10 tahun yang lalu. Nomor telepon dan alamatnya tidak ada. Kartika melacak catatan perpindahan jemaat sinode. Rute perpindahannya dari Maluku ke Jawa, lalu ke Kalimantan. Bara selama 4 hari berkeliling dengan mobil dan menemukan orang itu di sebuah kota kecil di Kalimantan. Pria itu sudah berhenti dari pekerjaan audio gereja dan membuka toko elektronik. Ketika Bara menunjukkan kartu identitasnya, pria itu membeku di belakang meja kasir. Bara mengeluarkan hasil analisis dari amplop dan meletakkannya di atas meja. Pria itu menatap kertas itu, lalu mengusap wajahnya dengan tangan. Tidak ada suara tonggret ya, suaranya hampir tidak terdengar. Bara tidak menjawab dan menunggu. Pria itu terduduk sambil berpegangan pada meja kasir. Pak Pendeta memanggil saya. Pria itu mengusap bibirnya dengan punggung tangan. Beliau menyuruh saya memilih satu kaset khotbah dari tahun lalu, menempelkan label baru, dan meletakkannya di rak ruang audio. Anda tidak bertanya alasannya? Katanya ada catatan yang salah, jadi mau dirapikan. Pria itu menunduk. Tahun itu anak saya diterima di universitas. Uang kuliahnya dibayari Pak Pendeta. Pria itu menulis namanya di surat pernyataan dan membubuhkan cap jempolnya. Kembali ke Polda Maluku, Bara menyusun ulang berkas. Surat pengakuan dari penanggung jawab audio diletakkan di paling depan. Di belakangnya, dilampirkan hasil analisis audio dari peneliti Puslap 4. Ketiga, dimasukkan kertas yang ditemukan di bawah sol sepatu karet. Kertas berisi rincian dana pembangunan dan nomor registrasi akta tanah di Toraja. Keempat, laporan analisis tanah dari Dr. Arif. Terakhir, dilampirkan catatan akta tanah. Fakta bahwa Dewi Sartika menghilang 4 hari setelah ia memastikan keberadaan tanah itu, dirangkum berdasarkan tanggal. Pada saat yang sama, Kartika menemukan hal lain. Rincian penggunaan kartu kredit perusahaan milik Ketua Dewan Marga, sebagian biaya pengacara Pendeta Yohanes, dibayarkan dengan kartu itu. Orang yang menghalangi penggalian dengan alasan menjaga kedamaian leluhur, ternyata membiayai pengacara sepupunya. Tim khusus mengajukan kembali permohonan surat perintah penggalian. 4 hari sebelum tanggal peletakan batu pertama, pengadilan mengeluarkan surat perintah dalam waktu sehari. Penolakan Dewan Marga dianggap tidak sah karena adanya keterlibatan kepentingan pribadi Ketua Marga. Keesokan subuhnya, kendaraan polisi memasuki jalan masuk ke bukit di Toraja. Tempat itu sudah selesai ditebangi dan material sudah menumpuk. Garis polisi dipasang di depan ekskavator yang siaga untuk pembangunan pusat doa. Peralatan GPR menyusuri lereng ke atas. Sepanjang pagi tidak ada reaksi. Siang hari, peralatan tiba di sekitar kebun kopi. Sinyal tertangkap di layar. Teridentifikasi lapisan tanah yang pernah digali lalu ditimbun kembali, berbeda dengan tanah di sekitarnya.
Penggalian dimulai sore itu. Hari pertama tidak ada hasil. Keesokan harinya, lewat sedikit dari jam 3 sore. Di kedalaman 1,4 meter, ujung sekop tersangkut sesuatu. Petugas yang bekerja mengangkat tangan, bara melintasi garis polisi dan turun. Para petugas mulai membersihkan tanah dengan kuas. Di antara tanah merah, sesuatu yang putih perlahan terlihat. 11 sepatu karet putih, bara berlutut di tempat itu. Pasangan sepatu yang ia bawa dari kotak barang bukti diletakkan di sebelahnya. 11 sepatu yang selama 15 tahun berada di rak gudang kantor polisi. Seorang petugas membalik kedua sepatu itu secara berdampingan. Pola solnya cocok persis, sepatu yang sama. Di bawahnya, kerangka manusia ditemukan. Proses evakuasi berlanjut hingga larut malam. 3 lampu sorot menerangi lereng bukit. Bersama kerangka, ditemukan potongan tulang yang sangat kecil. Hasil analisis menunjukkan itu adalah tulang janin. Hasil tes DNA menunjukkan kecocokan antara jenazah dan pendeta Yohanes sebagai ayah. Pada hari yang sama, Kartika sedang menggeledah rumah pendeta Yohanes di Ambon. Dari Yan Chuan Seti, Tu Ambon. Dari rak buku di ruang kerjanya, ia mengeluarkan sebuah Alkitab tua. Sampulnya sudah usang dan ditempel selotip berkali-kali. Tangan Kartika yang membalik halaman berhenti di tengah. Sebuah foto terselip di antara halaman. Foto USG dari rumah sakit. Di bagian atas foto, tercetak nama Dewi Sartika dan usia kehamilan. Tanggal pengambilan foto adalah 10 hari sebelum ia menghilang. Foto yang diselipkan Dewi di Alkitab itu untuk memberitahu suaminya. Pendeta Yohanes selama 15 tahun bersaksi bahwa ia tidak tahu tentang kehamilan istrinya. Foto itu selama 15 tahun tersimpan rapi di rak buku ruang kerja pendeta Yohanes. Keesokan harinya setelah berita penggalian tersebar, seorang pria berjalan masuk ke gerbang utama Polres Ambon. Itu adalah Agus. Janggutnya tidak dicukur, dan pakaian yang ia kenakan sama seperti beberapa hari lalu. Agus duduk di ruang interogasi dan minum 2 gelas air. Lalu ia mulai bercerita. Subuh 15 tahun yang lalu, pendeta Yohanes memanggil Agus, memintanya membuka pintu gudang dermaga. Agus membawa kunci dan membuka pintu gudang pendingin. 3 hari kemudian, pada malam hari, barang-barang dimuat ke truk pendeta Yohanes. Agus membantu menaikkan barang-barang itu ke feri. Ia tidak bertanya apa isinya. Ia tidak bisa bertanya. Setelah itu Pak Pendeta yang membiayai rumah sakit ibu saya. Agus menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Saya harus merawat ibu saya. Kesaksian Agus direkam. Pada minggu yang sama, Lina Marlina dari Jawa Timur bersedia diperiksa. Begitu duduk di ruang interogasi, ia langsung menangis. 10 hari sebelum Dewi menghilang, di ruang pendeta, terdengar suara pertengkaran pasangan itu. Lina, yang berada di ruang kantor di luar, mendengar suara itu. Ia tidak mengerti apa isinya. Hanya saja, saat Dewi keluar dari ruangan, ia memegang selembar foto. Dan mulai minggu berikutnya, pendeta Yohanes memanggil Lina untuk melakukan sesuatu. Memintanya menebus resep obat atas nama ibu pendeta. Lina melakukan tugas itu selama 2 bulan. Ibu pendeta tidak pernah sekalipun pergi ke klinik itu. Lina menutup mulutnya dengan sapu tangan. Semua saya yang ambil. Saya. Itulah identitas sebenarnya dari rekam medis yang 15 tahun lalu membelokkan penyelidikan ke arah bunuh diri. Sebuah catatan yang mulai dibuat tepat setelah Dewi memberitahukan kehamilannya. Kabar penemuan jenazah malam itu juga sampai ke panti jompo. Bara sendiri yang datang ke kamar Ibu Naomi. Ibu Naomi terbaring dengan masker oksigen. Kondisinya tidak memungkinkan untuk bicara. Bara berdiri di samping tempat tidur dan menyampaikan kabar itu dengan pelan. Kami sudah menemukan Ibu Dewi. Beliau ada di bukit di Toraja. Sekarang sudah kami bawa pulang. Mata Ibu Naomi perlahan bergerak ke arah Bara. Lalu ia mengangguk 2 kali. Bagian dalam maskernya mengembun, lalu jernih kembali. Ibu Naomi meninggal dunia malam itu. Orang yang selama 15 tahun, setiap tahun melemparkan bunga krisan di pemecah gelombang. Surat perintah penangkapan dieksekusi minggu berikutnya. Hari itu di gereja Ambon, dijadwalkan ibadah pengukuhan pendeta emeritus. Bunga sudah diletakkan di mimbar. Pendeta Yohanes, dengan jubah baru yang dipesannya, duduk di baris pertama di bawah mimbar. 10 menit sebelum ibadah dimulai, pintu belakang gereja terbuka. Bara berjalan menyusuri lorong. Pendeta Yohanes menoleh. Bara membuka surat perintah dan membacakannya. Pendeta Yohanes tidak bisa berdiri dari tempatnya. Tangan yang memegang sandaran kursi memutih. Borgol dipasangkan tepat di bawah mimbar tempat ia selama 15 tahun memimpin ibadah peringatan untuk istrinya.
Ruang ibadah menjadi sunyi. Orang-orang yang baru saja memanggil nama pendeta Yohanes dan bertepuk tangan. Para penatua perempuan berdiri dari tempatnya, tidak ada yang maju ke depan. Satu persatu jemaat berbalik dan berjalan menuju pintu gereja. Saat pendeta Yohanes digiring keluar melalui lorong, yang tersisa di dalam gereja hanyalah kursi-kursi kosong. 4 hari setelah pendeta Yohanes ditahan, kejaksaan sambil mempersiapkan penuntutan memeriksa ulang data-data dasar, seperti riwayat pendidikan, karir, dan waktu pentahbisan pendeta. Jaksa yang memeriksa dokumen berhenti di satu bagian. Tahun penerbitan sertifikat pentahbisan yang diajukan pendeta Yohanes dan tahun riwayat hidup yang dimuat di koran sinode berbeda 1 tahun. Perbedaan kecil, bisa jadi kesalahan administrasi. Untuk memastikan, jaksa meminta pencocokan data ke arsip sinode. Jawabannya datang 3 hari kemudian. Isinya 1 baris, tidak ada nama Yohanes Tambunan di buku besar asli. Jaksa menelepon untuk memastikan kembali. Ia meminta pengecekan nama yang sama, perubahan nama, dan perpindahan dari sinode lain. Jawabannya semua tidak ada. Yohanes Tambunan tidak pernah ditabiskan menjadi pendeta. Bara melanjutkan ke langkah berikutnya, mendatangi sekolah teologi. Dari bagian akademik, ia mendapatkan catatan lama. Nama Yohanes memang ada, catatan bahwa ia dikeluarkan setelah 1 semester. Alasannya tertulis karena absensi yang buruk dan tidak membayar uang kuliah. Namanya tidak ada di daftar lulusan. Ijazah kelulusan yang selama 15 tahun dibingkai dan digantung Yohanes di dinding ruang kerjanya bukanlah dokumen yang dikeluarkan oleh sekolah itu. Sertifikat pentahbisan juga diperiksa. Masalahnya ada pada stempel yang tercetak. Stempel itu adalah stempel lama yang sudah tidak digunakan oleh sinode sejak awal tahun 1990-an. Stempel yang sudah tidak berlaku tidak mungkin tercetak di sertifikat yang dikeluarkan setelahnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa stempel itu bukan stempel asli. Itu adalah hasil cetakan dari bekas stempel pada dokumen lama. Yohanes tidak pernah menjadi pendeta. Ia tidak pernah memulai pelayanan, tidak pernah menerima kualifikasi. 12 tahun di Pulau Harapan, 15 tahun di Ambon, 27 tahun orang yang berdiri di mimbar dan memberikan berkat, bukanlah seorang pendeta. Kejaksaan memeriksa kembali seluruh riwayat masa lalunya. Ditemukan 2 catatan dari pertengahan tahun 1990-an di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sebuah gereja dibangun lalu tutup dalam waktu 2 tahun. Dana pembangunan terkumpul dan pemimpinnya menghilang. Hal yang sama terjadi di Kalimantan. Di kedua kasus, nama pemimpinnya hanya berbeda 1 huruf dengan Yohanes Tambunan. Nomor KTP tidak dapat dipastikan. Saat itu belum ada sistem verifikasi seperti sekarang. Kedua desa itu berada di tempat yang tidak terjangkau oleh audit sinode. Pulau Harapan juga sama. Pulau yang hanya disinggahi feri 2 kali sehari dan selama 12 tahun sinode tidak pernah sekalipun mengirimkan audit. Gereja rintisan Pulau Harapan bukanlah gereja, melainkan bangunan yang didirikan untuk menerima persembahan. Selama 12 tahun, para lansia menjual ikan dan rumput laut untuk memberikan persembahan. Jemaat di Ambon selama 15 tahun menundukkan kepala dan berdoa di hadapan orang itu. Di sini kita harus kembali ke awal. Mengapa Dewi Sartika harus mati? Selama 12 tahun menikah, Dewi mengenal suaminya sebagai seorang pendeta. Setiap subuh ia membunyikan lonceng, mengajar para lansia, dan mengantar lauk pauk. Di tahun terakhir dari 12 tahun itu, Dewi menemukan keanehan di buku catatan persembahan. Uang masuk dan keluar tidak cocok. Dewi tidak menanyakannya pada suaminya. Sebaliknya, ia pergi sendirian naik feri, mengambil dokumen di kantor pertanahan Ambon. Lalu ia pergi sampai ke Toraja untuk melihat tanah yang tertera di dokumen itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia berjalan di atas tanah merah hingga ke bawah bukit, lalu kembali. Yang ditemukan Dewi selama 2 hari itu bukan hanya kemana perginya uang persembahan. Untuk mengambil dokumen di kantor pertanahan, diperlukan verifikasi identitas. Dewi pergi dengan membawa dokumen identitas suaminya. Dalam proses itu, ia mengetahui bahwa riwayat pendidikan dan karir suaminya tidak tercatat dimanapun secara resmi. Malam hari Dewi kembali. Di rumah Ibu Naomi, ia membuka buku tabungan dan menunjuk angka-angka. Pulang ke rumah, ia menulis semua yang ia temukan di halaman terakhir buku hariannya. Lalu ia merobek halaman itu dan menyelipkannya di bawah sol sepatunya. Bukan uang, bukan juga masalah wanita lain. Yang dipegang Dewi adalah seluruh eksistensi orang itu. Jika ketahuan soal uang, ia bisa kabur. Jika ketahuan soal wanita, ia bisa berlutut memohon ampun. Bagi orang yang ketahuan bukan pendeta,
Kedua hal itu tidak berguna. Isi tersebut dirangkum dan dimasukkan ke dalam laporan investigasi. Pada bagian motif pembunuhan yang sebenarnya, masih ada satu hal lagi. Pemilihan Dewan Pengawas Yayasan di bawah Sinode pada tahun 2015. Untuk menjadi Dewan Pengawas, harus melalui proses pencocokan dokumen asli pentahbisan. Orang yang bertanggung jawab atas prosedur itu adalah Pendeta Markus Simanjuntak, Sekretaris Umum Sinode. Kejaksaan mengamankan dokumen sidang pemilihan saat itu. Catatan permintaan pencocokan data masih ada. Catatan balasan dari arsip juga masih ada. Isi balasannya sama seperti sekarang. Tidak ada nama tersebut di buku besar asli. Namun, di dokumen hasil sidang, tertera penilaian memenuhi syarat. Pendeta Markus Simanjuntak diperiksa. Awalnya ia bilang tidak ingat. Ketika dokumen balasan itu diletakkan di depan matanya, ia melepas kacamatanya. Ini bisa mengguncang seluruh sinode. Pendeta Markus mengelap lensa kacamatanya dengan sapu tangan. Tahukah Anda berapa kali orang itu memimpin ibadah selama puluhan tahun? Tahukah Anda berapa banyak orang yang ia baptis? Penyidik bertanya. Jadi karena itu Anda menutupinya? Pendeta Markus memakai kembali kacamatanya dan tidak menjawab apa-apa. Jika fakta itu terungkap pada tahun 2015, sudah jelas apa yang akan terjadi. Yohanes akan kehilangan kualifikasinya saat itu juga. Riwayat masa lalunya akan digali, dan kasus Pulau Harapan pun akan dibuka kembali. Karena selembar dokumen yang ditutupi oleh Pendeta Markus Simanjuntak, Yohanes bisa berdiri di mimbar selama 7 tahun lagi. Dewi Sartika terkubur di bawah lereng bukit selama 7 tahun lagi. 3 hari setelah merilis pernyataan, Pendeta Markus Simanjuntak mengundurkan diri. Di surat pengunduran dirinya, tertulis alasan kesehatan. Yayasan di bawah Sinode mengadakan rapat darurat Dewan Pengawas. Rencana pembangunan pusat doa dibatalkan sepenuhnya. Tanah bukit yang disumbangkan Yohanes juga dibatalkan. Material yang menumpuk di jalan masuk diangkut semua pada musim dingin tahun itu. Di lereng bukit yang gundul, pada musim semi berikutnya ditanami kembali pohon-pohon. Penyelidikan terhadap Rina Wulandari juga selesai. Hasil pelacakan rekening menunjukkan seluruh aliran dana selama 15 tahun. Terungkap bagaimana dana persembahan sebesar 2,8 miliar yang hilang dari Pulau Harapan menjadi apartemen di Ambon. Penggunaan uang asuransi sebesar 1 miliar atas nama Dewi Sartika juga terungkap. Sebagian digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan pendeta kepala dan sisanya dipindahkan ke rekening tabungan Rina Wulandari. Ia dikenai tuduhan penghilangan barang bukti dan membantu menyembunyikan kejahatan. Ketua Dewan Marga juga ditetapkan sebagai tersangka. Rincian pembayaran biaya pengacara sepupunya dengan kartu kredit perusahaan menjadi bukti yang menentukan. Orang yang menghalangi penggalian dengan alasan menjaga kedamaian leluhur. Dewan Marga mengadakan rapat darurat. Kali ini juga dengan suara bulat. Pemecatan Ketua Dewan Marga disetujui. Setelah ditahan, Yohanes menolak memberikan keterangan dalam pemeriksaan. Baik soal tuduhan pembunuhan maupun soal dana persembahan, ia tidak membuka mulut. Ia hanya berulang kali mengatakan haknya untuk didampingi pengacara. Hari pemeriksaan terakhir, Bara masuk ke ruang interogasi. Ia meletakkan selembar dokumen di atas meja, salinan sertifikat pentahbisan palsu. Di sebelahnya, ia letakkan catatan dikeluarkan dari sekolah teologi. Yohanes menatap kedua lembar kertas itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa mengangkat kepala. Bahunya merosot ke depan. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, jari-jarinya bergetar hebat. Orang yang tidak goyah, bahkan di hadapan tuduhan membunuh manusia. Hancur di depan dua lembar kertas yang menyatakan ia bukan pendeta. Bara tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengamati pemandangan itu. Sore itu, pintu ruang interogasi terbuka dan seorang pria tua masuk. Itu adalah Suryo, detektif yang pertama kali menangani kasus ini 15 tahun yang lalu. Suryo duduk di kursi Bara. Proses pemeriksaan saksi dimulai. Hal-hal yang ia pastikan 15 tahun lalu, saat penyelidikan awal, tetapi tidak dimasukkan ke dalam BAP. Ada jejak ban truk di samping gudang dermaga. Ada hasil pengecekan bahwa tidak ada satupun laporan banjir. Ada juga ingatan bahwa pandangan penanggung jawab audio yang menyerahkan kaset terus-menerus jatuh ke lantai. Suryo memberikan kesaksian atas semua itu. Ia menandatangani dan membubuhkan cap jempol di halaman terakhir BAP. Ruang interogasi itu adalah ruangan yang sama tempat 15 tahun lalu Suryo mundur setelah dipegang kedua tangannya oleh Yohanes. Setelah menandatangani, Suryo lama meletakkan tangannya di atas meja. Saat itu, Kartika Sari sedang melakukan pekerjaan lain, merangkum seluruh proses penyelidikan ulang dari awal.
mencatat poin per poin apa yang tidak dicatat dalam investigasi awal tahun 2007 dan mengapa tidak dicatat. Tidak memeriksa sol sepatu yang ditemukan di laut adalah yang pertama. Mengakui alibi pasangan hanya dengan satu rekaman audio adalah yang kedua. Tidak memeriksa latar belakang saksi yang mengubah kesaksian adalah yang ketiga. Meringkas kesaksian saksi kunci menjadi 2 baris dengan alasan hanya keterangan adalah yang keempat. Laporan itu dirangkum sebagai studi kasus kegagalan investigasi awal dan diserahkan. Mulai tahun berikutnya, laporan itu dibagikan sebagai materi pelatihan di seluruh unit research nasional. Sebelah sepatu karet putih yang selama 15 tahun berada di rak gudang kantor polisi dipindahkan ke tempat lain. Didaftarkan sebagai sampel studi untuk kasus-kasus lama di Puslap 4 Polri. Di samping sepatu yang diletakkan di dalam kotak kaca, ditempelkan 2 buah foto. Satu foto adalah perbesaran tanah merah yang mengeras di lekukan sol. Foto lainnya adalah foto kertas terlipat 4 yang ditemukan di bawah sol dalam. Di papan keterangan tertulis, sepatu ini berada di dalam kotak barang bukti selama 15 tahun. Tidak pernah sekalipun dibalik. Kebenaran yang dikira akan terkubur selamanya, akhirnya berjalan keluar dari dalam sebelah sepatu. 15 tahun. Dunia telah melupakannya, dan laporan investigasi berdebu di laci paling bawah kabinet. Selama itu seseorang berdiri di atas mimbar, dan seseorang terbaring di bawah lereng bukit. Tetapi Dewi Sartika, hingga akhir, berjuang sendirian, menyobek selembar kertas, melipatnya di bawah sol sepatunya, dan hidup 4 hari lagi dengan memakai sepatu itu. Selama 4 hari itu, ia masih membunyikan lonceng subuh dan memasak lauk untuk dibagikan di ganggang. Dalam hidup, terkadang kita menghadapi ketidakadilan dan dunia seakan memalingkan muka. Bahkan saat itu, ada orang yang tetap menjaga posisinya dan melakukan tugasnya. Meski memakan waktu, kebenaran pada akhirnya berpihak pada orang seperti itu. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Meski dikubur di dalam tanah atau ditutup dengan beton, segenggam tanah akan tetap tersisa untuk berbicara.